Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya kembali bagaimana cara mengisi laporan harian kinerja pada Januari 2022 ini. Nah Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kali ini saya sajikan berbeda. Saya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, saya mempertimbangkan jumlah kuantitas, kemudian saya juga mempertimbangkan angka kredit, kemudian saya juga mempertimbangkan nanti nilai, dan yang keempat yaitu saya akan mempertimbangkan persentase capaian. Nah Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sebelum saya masuk ke tutorialnya, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang menyukai video konten saya ini, mohon dukungannya untuk subscribe dan like video saya ini. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan dengan video-video tutorial saya berikutnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, untuk memudahkan kita mengisi laporan harian kinerja ini, seperti biasa saya menyiapkan sebuah tabel jurnal seperti ini. Tabel jurnal ini saya setting sedemikian rupa. Ini banyak manfaatnya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, akan memudahkan Anda dalam mengisi e-kinerja. Nah Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, tabel ini sudah saya setting tampilannya. Di sini ada hari, ini harinya. Kemudian ini ada tanggalnya, ini awal bulan yaitu 3 Januari. Kemudian di sini ada jam kerja kita. Ini boleh sesuai dengan jadwal pelajaran atau boleh juga di luar jam pelajaran. Kemudian di sini saya buatkan kegiatan harian SKP-nya. Jadi apa kegiatan Bapak Ibu setiap hari? Nah, ini kegiatannya di sini. Saya buatkan. Ini sangat detail ini. Kemudian di isian laporan harian kinerja itu juga ada proses. Apakah ini berbentuk proses? Ini juga sudah saya setting ini. Saya centang semuanya ini di sini supaya Bapak Ibu ingat bahwa ini adalah kegiatannya berbentuk proses. Kemudian kegiatan harian Bapak Ibu itu masuk kemana dia dalam bulanan. Nah di sini juga saya buatkan SKP bulanan. Nah bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang membutuhkan tabel ini, silakan nanti download pada deskripsi video tutorial saya ini. Oke Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita langsung saja ke tutorialnya. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang belum masuk ke aplikasi, silakan masuk ke aplikasi. Karena saya sudah masuk ke aplikasi, saya klik beranda supaya tampilan kita sama, kemudian kita serentak seiring melakukan pengisian laporan harian kinerja ini. Nah, tahap berikutnya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, untuk mengisi laporan harian kinerja ini, kita klik tombol laporan harian kinerja seperti ini. Saya klik. Kemudian ambil yang paling atas, laporan harian kinerja SKP, saya klik. Nah Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, nanti selanjutnya klik tombol all ini, semuanya ini klik. Nah ambil yang 2022, klik. Kemudian bulannya di sini, kalau belum tampil Januari, klik ini lagi, ambil bulan Januari. Nah Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu bisa langsung isi di sini semuanya. Jadi akan tampil nanti mulai dari 3 Januari atau awal bulan sampai akhir bulan yaitu 31 Januari di sini. Nah, Bapak Ibu entrykan di sini semuanya di input laporan harian kinerja SKP ini. Tetapi kalau saya ini berdasarkan pengalaman saya lebih menganjurkan mengisinya per hari atau per tanggal. Jadi yang akan tampil nanti per hari saja, misalnya tanggal 3 saja. Tanggal 4 saja sampai akhir bulan tanggal 31. Tetapi di akhirnya nanti kita gabungkan semuanya kembali mulai dari tanggal 3 atau awal bulan sampai akhir bulan. Nah supaya apa nanti dalam pengalaman saya, supaya kita mudah melihatnya kegiatan kita per hari. Oke caranya bagaimana Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya? Sama saja, klik di sini. Yang all tadi ambil 2022, kemudian ambil bulan ini, ambil Januari. Kemudian di sini awal bulan kita yaitu tanggal 3. Saya klik ketik sini tanggal 3. Kemudian saya klik cari.
Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sudah tampil ini kolom atau halaman untuk tanggal 3 saja. Nah, ini akan memudahkan kita nanti Bapak Ibu, yang tampil di sini kegiatan kita hanya yang tanggal 3 saja. Jadi kita bisa melihatnya lebih detail. Selanjutnya, langsung saja kita klik input laporan harian kerja, saya klik. Nah, karena sekarang tanggal 26, tetapi saya baru mengisi untuk bulan ini. Tidak ada salahnya kita ambil tanggalnya tanggal sebelumnya, yaitu awal tanggal, yaitu saya klik tanggal, kemudian saya klik tanggal 3. Ini tanggal di awal, ini awal masuk di 2022, saya klik tanggal 3. Kemudian setelah saya klik tanggal, saya cek dulu apa kegiatan saya di tanggal 3 yang pertama. Saya klik sini. Nah, ini kegiatan saya jam 7.20 sampai jam 9, yaitu membimbing siswa saat apel pagi dan guru sekolah dan juga guru jurusan. Nah, saya blok ini. Saya klik copy. Kemudian saya klik aplikasi kembali. Saya klik ini kegiatan harian SKP. Saya klik kanan di sini, saya klik tempel atau paste. Nah, karena semua kegiatan ini harus berhubungan atau harus bersambung, maka dari itu harus kita klik tombol proses. Saya klik, kemudian saya klik OK. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kegiatan kita di awal ini harus dibuat kuantitasnya 1. Dan kegiatan-kegiatan kita berikutnya, mulai dari kegiatan setelah ini sampai Desember nanti, harus bernilai 0 supaya nanti kuantitasnya direalisasi SKP tahunan bernilai 1. Maka dari itu, khusus untuk awal kegiatan ini saja harus bernilai kuantitasnya 1. Dan kemudian satu apa? Itu satu satuan kuantitas. Nah, satuan kuantitasnya apa? Ini satuannya sesuai dengan yang kita targetkan di tahunan dan di bulanan. Apa yang saya targetkan? Bapak Ibu klik saja ini. Nah, Bapak Ibu lihat sini. Bapak Ibu boleh, kalau kita membimbing siswa-siswa, anggaplah kita sebagai wali kelas, sebagai wakil, sebagai kepala labor, sebagai kepala perpustakaan, kalau saya tentu sebagai ketua jurusan atau program keahlian. Nah, apa satuannya di sini? Boleh surat tugas, boleh laporan akhiran nanti. Sini semuanya sama. Nah, tetapi kalau saya yang diberi kepala sekolah untuk melaksanakan tugas ketua jurusan ini adalah SK sebagai ketua jurusan. Maka di sini saya ambil saja SK sesuai dengan yang saya targetkan di tahunan dan bulanan. Maka di sini saya klik SK. Nah, kemudian jam mulai di sini jam berapa? Saya kembali ke tabel. Ini 7.20 sampai 9.00. Saya klik aplikasi kembali. Saya klik di sini jam mulai 7.20 sampai jam 9.00. Nah, kemudian di sini ini dokumen pendukung ini nanti saja Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Nanti saja kita kosongkan saja dulu. Nah, masuk kita ke klasifikasi SKP bulanan. Artinya kegiatan kita ini, harian kita ini masuk ke bulanan mana dia? Kita kembali ke tabel. Berarti ini bulanannya, ini kegiatan hariannya, dan ini kegiatan bulanannya. Maka saya masukkan di sini menjadi ketua program keahlian. Nah, saya kembali ke aplikasi. Saya klik di sini. Nah, kegiatan saya hanya 3 di bulan ini. Saya targetkan 6 di tahunan, tetapi di bulanan ini hanya 3 yang saya lakukan. Oke? Saya ambil ini menjadi ketua program keahlian. Saya klik. Nah, kemudian klasifikasi SKP tahunan ini dia otomatis saja. Ini sudah terkunci ini. Oke, kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Oke, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, sudah tampil ini. Inilah kegiatan saya di hari pertama, di tanggal pertama, kegiatan pertama di bulan Januari di 2022. Kemudian Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, masih ada kegiatan saya di hari ini.
Saya klik input laporan harian kinerja SKP, kembali saya klik. Nah, ini tanggalnya saya kembali ke tanggal 3, saya klik, saya tuntaskan tanggal 3. Kemudian saya masuk kegiatan harian saya berikut. Apa kegiatan harian saya berikut? Saya kembali ke tabel. Nah, ini membuat silabus mata pelajaran dasar desain grafis. Saya klik ini, saya blok. Kemudian saya klik copy, saya kembali ke aplikasi. Kemudian saya tempel di sini, klik kanan, kemudian ambil paste atau tempel. Nah, ini beda lagi kegiatannya Bapak Ibu. Ini tidak lagi menjadi ketua jurusan, tetapi yaitu berhubungan dengan tupoksi saya. Sebagai guru, merencanakan ini masuk silabus, melaksanakan pembelajaran, evaluasi atau penilaian atau UH, kemudian atau memeriksa tugas, kemudian bisa juga remedial atau tindak lanjut, kemudian atau pelaporan nilai. Nah, khusus untuk kegiatan ini karena beda lagi, maka untuk yang awal ini kuantitasnya juga saya harus buat ini 1. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan berikutnya sampai Desember nanti harus bernilai 0 kuantitasnya, supaya nanti satuan kuantitasnya di realisasi tahunan juga bernilai 1 kuantitas. Nah, apa satuan kuantitasnya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya? Kita klik juga di sini kembali. Nah, Bapak Ibu boleh cek ke bawah seperti ini. Nah, yang lazim Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya itu satuan kuantitasnya sesuai dengan yang saya targetkan di tahunan dan bulanan, yaitu LPK, laporan penilaian kinerja, atau bahasa sehari-harinya PKG, penilaian kinerja guru. Di akhir bulan Desember nanti cuman hanya 1. Nah, saya cari LPK di sini. Nah, ini LPK, berarti ini kuantitasnya 1 LPK. Jam mulai, saya lihat jam mulai di sini, di tabel kembali. Jam mulainya 9.00 sampai 10.00. Saya kembali ke aplikasi, di sini saya klik jam mulai 9.00 sampai 10.00. Nah, kemudian klasifikasi SKP bulanan masuk mana dia kegiatan yang membuat silabus ini? Saya kembali ke tabel, ini dia. Berarti dia ini merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Berarti masuk ke sini dia. Maka dari itu saya kembali ke aplikasi, saya cari ini, klik ini, klasifikasi SKP bulan ini, saya klik ini. Nah, saya ambil yang pertama, merencanakan melaksanakan evaluasi penilaian hasil belajar. Saya klik ini. Kemudian saya ini tertinggal bawah proses. Kita lihat di sini. Dia juga berbentuk proses di sini. Saya centang prosesnya nih. Ya. Maka saya kembali ke sini supaya dia bersambung semuanya kegiatannya, maka ini harus saya klik proses. Saya klik proses, kemudian saya klik OK. Oke, maka berikut saya klik simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Nah, oke Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sudah bertambah satu lagi kegiatan saya di hari tanggal 3 Januari ini. Nah, ini dia juga 1 LPK saja. Dia juga kedua-duanya berbentuk proses. Oke, apa kegiatan saya berikutnya? Saya tambahkan lagi. Saya klik input laporan harian kinerja. Kemudian saya klik tanggal, kemudian saya klik tanggal 3 lagi. Nah, ini belum saya isi. Saya akan kembali ke tabel. Apa kegiatan saya berikut di sini? Ternyata saya mengajar. Kalau mengajar tentu melaksanakan pembelajaran. Saya blok ini. Saya blok. Saya klik copy. Saya kembali ke aplikasi. Saya klik kanan di sini. Saya ambil tempel. Supaya dia nyambung dengan kegiatan saya sebelumnya, saya klik proses. Saya klik OK. Nah, kuantitasnya dia tidak boleh 1 lagi. Kalau 1 nanti kita satu-satu semuanya, maka banyaklah LPK kita. Tentu di akhir tahun nanti banyak pula ke PKG kita, tidak mungkin kan? PKG kita itu cuman harusnya 1 di akhir tahun. Maka kuantitasnya di sini kita buat 0. Kemudian satuan kuantitasnya apa? Kita harus konsisten. Di sini tetap kita ambil LPK. LPK di sini. Kemudian jam mulai, kita kembali ke tabel. Ini jam mulainya. 10.00 sampai 12.00. Kita kembali ke aplikasi. Di sini 10.00 sampai jam 12.00. Nah, kemudian klasifikasi SKP bulanannya masuk mana dia? Kembali kita ke tabel.
Kalau yang ini sama saja, merencanakan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Kita kembali ke aplikasi, kemudian kita klik ini. Kemudian kita pilih yang pertama. Nah, klasifikasi SKP tahunannya ini otomatis saja. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Oke Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, udah tampil kegiatan saya yang ketiga. Saya lanjut kegiatan saya berikut. Saya klik input laporan harian kinerja. Saya klik di sini tanggal kembali, saya tuntaskan tanggal 3 Januari. Kemudian ini belum saya isi. Saya masuk ke tabel lagi. Ini apa kegiatan? Nah, kegiatan isoma ini Bapak Ibu, istirahat, sholat, makan ini masuk non SKP dia nanti. Ini non SKP kegiatannya, tidak saya isikan di SKP. Nanti cara mengisikannya. Saya lanjut ke memberi arahan kepada siswa prakerin. Nah, ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ini lain lagi kegiatannya. Saya blok saja dulu. Kemudian saya klik copy. Kemudian saya kembali ke aplikasi, saya tempel di sini. Nah, ini kegiatannya beda lagi. Ini satu kegiatan pula dia, supaya dia berhubungan semuanya. Nanti saya klik aja proses. Kemudian saya klik OK. Nah, kuantitasnya Bapak Ibu, karena ini beda lagi kegiatannya, maka juga saya buat juga kuantitasnya di sini di awal ini saja. Saya buat 1. Kemudian kegiatan berikutnya sampai Desember itu harus bernilai 0 supaya nanti di realisasi tahunan dia bernilai 1 satuan kuantitas. Nah, apa satuan kuantitasnya di sini? Nah, kita klik lagi di sini. Sama Bapak Ibu cari ke bawah. Bapak Ibu boleh satuan kuantitasnya surat tugas dan laporan. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh kepala surat tugas untuk membimbing siswa prakerin. Kemudian Bapak Ibu juga harus membuat laporan di akhir tahun nanti. Tapi kalau saya dapatkan dari kepala sekolah yaitu SK saja. Maka SK saya masukkan ini saja, SK di sini. Di situ. Oke. Kemudian jam mulainya saya kembali ke tabel. Ini jam mulainya 12.45 sampai 13.15. Ini saya kembali ke aplikasi. Ini 12.45 sampai 13.15. Nah, klasifikasi SKP bulanan saya cek lagi di sini. Masuk mana dia? Ini kegiatan hariannya, ini kegiatan bulanannya. Berarti membimbing siswa saat prakerin. Saya kembali ke aplikasi, kemudian saya klik di sini. Nah, ini dia lagi, membimbing siswa saat prakerin atau PKL. Saya klik, kemudian saya klik OK. 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 Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, udah bertambah lagi kegiatan saya di sini, yaitu sebagai membimbing siswa prakerin. Nah, di sini 1 SK juga Bapak Ibu, karena kegiatannya beda lagi dan semuanya berbentuk proses. Kemudian saya klik lagi input laporan harian kinerja kembali. Saya tambahkan di tanggal ini juga. Saya klik ini. Kembali saya klik tanggal, kemudian saya klik tanggal 3 kembali. Nah, ini belum saya isi. Saya lihat kembali apa kegiatan saya di tabel. Nah, ini kegiatan saya di tabel. Ternyata masih ada membuat materi. Kemudian saya blok ini. Saya blok kegiatannya. Saya klik copy. Saya klik di sini aplikasi. Saya klik kanan, ambil tempel atau paste. Kemudian dia harus berbentuk proses supaya dia tersambung dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Saya klik proses. Saya klik OK. Kemudian kuantitasnya harus 0. Bapak Ibu, jangan 1 terus karena dia berhubungan dengan melaksanakan pembelajaran. Termasuk ke dalamnya merencanakan. Jadi dia sudah ada yang bernilai kuantitasnya 1 di awal tadi. Maka di sini saya kasih saja 0. Kemudian satuan kuantitasnya tetap di sini LPK. LPK saya klik. Kemudian klasifikasi bulanannya tentu merencanakan di sini kembali. Nah, saya kembali ke aplikasi, saya klik di sini tentu merencanakan melaksanakan pembelajaran. Kemudian saya klik OK. Saya klik OK. Saya klik OK. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sudah bertambah kegiatan saya 1 lagi di sini. Yaitu dia masuk merencanakan juga.
Oke, saya tambahkan satu lagi. Saya klik input laporan harian kerja. Saya klik di sini tanggal 3 juga. Kemudian belum saya isi ini, saya klik tabel dulu. Apa kegiatan saya yang terakhir ini? Nah, saya blok aja dulu. Yaitu membuat silabus. Saya blok ini kembali. Saya blok. Saya klik copy. Kemudian saya klik aplikasi kembali. Saya tempel, klik kanan, tempel. Nah, karena ini dia harus bersifat proses kembali, saya klik proses. Saya klik OK. Kemudian satuan kuantitasnya tetap harus 0 supaya dia nanti berjumlah 1. Kemudian satuan kuantitasnya saya harus konsisten. Saya klik lagi LPK. Nah, ini jam mulainya saya kembali ke tabel. Ini 14.00 sampai 15.00. Jam mulai 14.00 sampai 15.00. Kemudian klasifikasi bulanannya saya kembali ke tabel. Ini juga melaksanakan pembelajaran. Saya kembali ke aplikasi. Saya klik di sini, yaitu masih merencanakan. Kemudian saya klik simpan. Oke. Oke Bapak Ibu, sudah selesai kegiatan saya di tanggal 3. Jadi kalau kita cek, itu menjadi ketua jurusan itu 1, kemudian merencanakan 1 kuantitasnya, kemudian merencanakan berikutnya harus 0. Nah, ini membimbing siswa saat PKL atau perkirin beda lagi, dia harus 1, kemudian merencanakan ini lagi harus 1 kuantitasnya harus 0 karena udah ada 1 di atas. Kemudian merencanakan lagi, melaksanakan pembelajaran lagi, dia harus 0 LPK lagi karena udah ada 1 di atas. Nah, ini kegiatan saya yang ini membuat silabus, sama juga di sini membuat materi, sama juga merencanakan, mengajar, masuk juga merencanakan pembelajaran, membuat silabus di sini lagi, masuk juga ke sini. Oke, Bapak Ibu, clear kegiatan saya di tanggal 3 Januari. Nah, ada satu lagi kegiatan di sini, yaitu istirahat atau isoma di sini. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin memasukkan juga boleh. Kemudian klik aplikasi, kemudian Bapak Ibu klik nanti laporan harian kinerja, kemudian klik yang laporan harian non SKP-nya. Klik ini. Kemudian tetap ini klik tanggal bulan tahun 2022, kemudian klik di sini bulan Januari. Setelah itu klik input. Kemudian tanggalnya Bapak Ibu masukkan tanggal 3. Kemudian yang di sini tadi ini semua yang kita blok tadi, sini kita klik copy, kemudian kembali ke aplikasi, klik kanan, ambil tempel. Kemudian satuan kuantitasnya boleh 1 saja. Kemudian ini boleh Bapak Ibu buat kegiatan saja ini nanti satuan kuantitasnya. Jam mulainya Bapak Ibu 12.00, ini harus diketik 12.00 sampai jam 12.45. Seperti itu. Kemudian kita klik simpan, klik OK. Nah, udah ada 1 yang non SKP, ini masuk non SKP dia. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke tanggal berikutnya. Kita klik laporan harian kinerja, kemudian kita klik yang nomor 1 kembali, laporan harian kinerja SKP. Nah, posisi seperti ini, Bapak Ibu klik ini, kemudian ambil 2022, klik ini, ambil Januari. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin melihat hasil yang tanggal 3 tadi, atau untuk melihat hasil semuanya, Bapak Ibu klik cari. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ini sesuai dengan yang saya buat tadi, ini yang tampil hanya tanggal 3 saja. Tanggal 3 ini saja tadi. Bagaimana dengan tanggal 4? Maka backpaste saja ini, hapus saja ini, ambil tanggal 4. Seperti itu, kemudian klik cari lagi. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kenapa di tanggal 4 ini kosong? Karena belum kita isikan. Maka anjuran saya, ini pengalaman saya saja, saya lebih senang mengisikan per tanggal daripada diisi semuanya. Di akhir nanti baru kita satukan tanggal awal bulan sampai akhir bulan. Oke? Sekarang saya klik input laporan harian kinerja di tanggal 4, saya klik. Ini tanggalnya. Tanggal 4 saya klik lagi, tanggal 4 Januari.
Kemudian ini belum saya isi. Saya lihat kegiatan saya di awal dulu. Saya kembali ke tabel. Kemudian ini tanggal 4. Nah, ini tanggal 4 Januari. Apa yang saya lakukan? Ini membimbing siswa saat apel pagi. Ini saya blok. Saya klik copy. Saya kembali ke aplikasi. Saya tempel di sini. Nah, ini tetap berbentuk proses. Karena saya membimbing siswa apel pagi ini, saya mewakili sebagai ketua jurusan, maka ini adalah tugas ketua jurusan. Maka dari itu sudah saya klik proses. Kemudian kuantitasnya ini harus kita kasih di sini 0. Seperti ini. Kenapa? Kegiatan di awal tadi untuk sebagai ketua jurusan sudah bernilai 1. Jadi supaya nanti di akhir satuan kuantitasnya hanya satu satuan kuantitas di realisasi tahunan, maka di sini harus kita buat 0. Jadi jumlah semuanya nanti hanya 1. Apa satuan kuantitasnya? Seperti tadi Bapak Ibu boleh surat tugas atau laporan deskripsi. Jadi ada surat tugas, nanti di akhir tahun ada laporan. Nah, tapi saya lebih baik saya buat SK saja, karena saya mendapatkan SK dari kepala sekolah. Saya klik SK. Kemudian jam mulainya 7.20 sampai 08.00. Di sini 7.20 sampai 08.00. Klasifikasi SKP bulanannya, saya kembali ke tabel. Nah, ini dia menjadi ketua program keahlian atau ketua jurusan. Saya kembali ke aplikasi, saya klik ini, berarti ini dia. Menjadi ketua program keahlian, saya klik. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Oke Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ini sudah tampil kegiatan saya di awal, hanya yang tampil tanggal 4 saja. Nah, begitu pengalaman saya lebih senang menampilkan per tanggal atau per hari saja. Saya lanjut kegiatan saya klik input laporan harian kinerja. Saya klik ini tanggal, saya klik tanggal 4 lagi. Nah, ini belum saya isi, saya kembali ke tabel. Apa kegiatan saya berikutnya di tanggal 4? Ini jam 8 sampai jam 10 saya mengajar, maka saya blok ini. Saya klik copy. Saya kembali ke aplikasi, saya klik kanan, ambil paste atau tempel, kemudian tetap harus klik proses supaya dia berhubungan dengan kegiatan sebelumnya. Saya klik proses, saya klik OK. Kuantitasnya apa? Karena dia tadi masuk juga ke dalam merencanakan, maka kuantitasnya harus 0, karena di awal sudah bernilai 1. Kemudian satuan kuantitasnya apa? Tetap LPK. Jam mulai jam berapa? Saya kembali ke tabel, ini 8.00 sampai 10.00. Saya kembali aplikasi, saya klik jam mulai 8.00 sampai jam 10.00. Kemudian klasifikasi SKP bulannya apa? Saya kembali ke sini ke tabel. Berarti ini kegiatan saya. Nah, ini dia merencanakan melaksanakan pembelajaran. Saya klik aplikasi, saya klik ini lagi, masuk dia merencanakan melaksanakan pembelajaran. Kemudian klasifikasi SKP tahunannya otomatis isinya. Kemudian saya klik simpan, kemudian saya klik OK, kemudian saya klik OK. Oke Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ini kegiatan saya yang kedua di tanggal 4. Kemudian ini SKP bulannya merencanakan. Oke, saya tambah kegiatan saya di tanggal 4. Saya klik input laporan harian kinerja. Saya klik di sini tanggal 4. Kemudian ini belum saya isi, saya ke tabel dulu. Apa kegiatan saya yang ketiga? Nah, kegiatan saya yang ketiga adalah istirahat. Nanti di non SKP saya masukkan. Kemudian membuat materi, yaitu saya blok aja ini. Saya klik copy. Saya klik di sini aplikasi. Klik kanan, ambil tempel atau paste. Nah, ini dia masuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran juga dia ini. Saya klik proses. Kemudian ini harus dia bernilai 0. Kemudian satuan kuantitasnya tetap saya buat di sini LPK, harus konsisten kita. Kemudian jam mulai, saya ke tabel 10.30 sampai 12.00. Ini jam mulai 10.30
sampai jam 12.00. Kemudian klasifikasi SKP bulanan saya lihat di sini, yaitu tetap merencanakan pembelajaran. Ini saya klik di sini, kemudian ambil saya nomor 1 merencanakan melaksanakan pembelajaran. Saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ini sudah ada kegiatan saya di tanggal 4 tambahannya. Kemudian ini bulanannya. Oke, saya tambahkan. Saya klik input laporan harian kinerja. Saya klik tanggal, saya klik tanggal 4. Kemudian ini belum saya isi, saya kembali ke tabel. Nah, setelah ini isoma, istirahat, sholat, dan makan. Ini saya masukkan di non SKP saja nanti. Kemudian kegiatan saya berikutnya apa di tanggal 4, yaitu mengajar mata pelajaran teknik animasi 2D 3D. Saya blok ini. Saya klik copy. Saya kembali ke aplikasi. Saya klik kanan di sini, saya ambil tempel. Kemudian ini tetap berbentuk proses. Saya klik proses. Saya klik OK. Kemudian kuantitasnya tetap harus 0. Kemudian satuan kuantitasnya saya buat tetap konsisten LPK. Ini harus Bapak Ibu catat atau dihafal ini supaya konsisten, jangan lupa. Kemudian jam mulainya 12.45 14.30. 12.45, kemudian lupa saya 14.30. 14.30. Kemudian saya klasifikasi bulanannya pasti melaksanakan pembelajaran. Ini saya klik nomor 1, saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya udah bertambah kegiatan saya ini, yaitu mengajar mata pelajaran teknik animasi 2D dan 3D, kemudian juga bulannya merencanakan. Saya tambahkan Bapak Ibu, saya klik input laporan harian kinerja, saya klik tanggal, saya klik tanggal 4, kemudian ini belum saya isi, saya lihat kegiatan saya dulu. Ini tanggal jam 14.30 sampai 15.00 mengurus dokumen siswa untuk diantar prakerin. Oke, saya blok aja ini. Saya klik copy, kemudian saya klik aplikasi, kemudian saya klik kanan ambil paste di sini. Ini juga bersifat proses. Saya klik OK. Kemudian satuan kuantitasnya harus 0 lagi karena udah ada 1 di awal tanggal 3 kemarin. Saya klik ini 0. Kemudian satuan kuantitasnya harus konsisten, harus dicatat, harus dihafal. Nah, saya buat tetap di sini SK. Nah, jam mulainya jam berapa Bapak Ibu? Saya klik di sini. 14.30 sampai 15.00. 14.30 sampai jam 15.00. Kemudian klasifikasi bulanannya saya kembali ke tabel ini, membimbing siswa saat prakerin atau PKL. Saya kembali ke aplikasi, saya klik ini, saya ambil yang nomor 3. Kemudian saya klik simpan, saya klik OK. Saya klik OK. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, udah bertambah kegiatan saya yang terakhir mengurus dokumen siswa untuk prakerin. Kemudian bulanannya yaitu membimbing siswa dalam prakerin atau PKL di sini. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ini hanya tanggal 4 saja. Yang tadi hanya tanggal 3 saja, sekarang yang tanggal 4 saja. Kemudian kalau ingin saya menyatukan kembali Bapak Ibu, setelah terisi seperti ini, bagaimana cara saya menyatukan kembali Bapak Ibu? Mulai dari awal bulan, anggaplah di Januari ini tanggal 3 sampai tanggal 31 Januari nanti. Bagaimana cara menyatukannya ini? Ini sudah saya contohkan 2 tanggal 3 dan tanggal 4. Buang saja tanggal 4 ini. Backspace, buang. Kemudian tetap nanti kalau belum tampil ini, Anda klik lagi ini ambil 2022. Klik ini lagi ambil Januari. Kemudian klik cari. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, maka tampillah semua tanggal di sini mulai dari tanggal 3 Januari seperti ini sampai tanggal 4 ke bawah seperti ini. Nah, ini karena 2 hari baru saya contohkan, berarti tanggal 3 yang tanggal 4 yang tampil. Tapi kalau nanti saya isikan semua tanggal di Januari ini, maka tampillah nanti tanggal 3 sampai tanggal 31 Januari di bawah. Nah,
Banyak juga orang mengisikan langsung di sini saja, juga boleh. Tetapi saya lebih senang mengisikan per tanggal seperti tadi, supaya nampak kegiatan kita per hari saja, per tanggal saja, sehingga mudah dicek. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, memang ini belum sempurna, tetapi ini setidaknya bisa menjadi pembanding bagi Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya ketika mengisi laporan harian kerjanya di sekolahnya masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Tinggal lagi kita sempurnakan bersama-sama, kita mencari informasi atau sumber yang akurat demi terbangunnya pengisian kinerja kita ini yang sempurna. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.